Pemirsa, terima kasih Anda masih di Newsline dan saatnya kami hadirkan pembahasan trending topik yang kedua mengenai kebakaran di permukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Di trending topik yang kedua, kita membahas kebakaran yang melanda rumah tinggal di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Pemirsa, ini terjadi pada Selasa dini hari, tepatnya pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Diduga kobaran api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di RW 06 Kampung Bali, Matraman, Manggarai. Ya, pihak BPBD DKI Jakarta telah melaporkan bahwa sebanyak 7 orang mengalami luka-luka. Sementara data yang diperoleh tidak ada korban jiwa akibat kebakaran besar ini. Dan sementara itu juga pemirsa, sebanyak 1.050 kepala keluarga yang berasal dari 21 RT terdampak dan mengungsi di lokasi yang telah disiapkan. Rinciannya ada 750 kepala keluarga dari RW 06 dan 300 KK dari RW 12. Nah, ngomong-ngomong soal kebakaran ini, sebenarnya seperti apa sih kronologinya? Kita akan simak pernyataan warga yang terdampak kebakaran di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Berikut ini. Pukul 2. Kira-kira ini sampai sini jam setengah tiga ya, setengah jam setelah ini. Iya benar. Ini berarti ludes semua. Habis terbakar. Pak, boleh tahu ini nanti Bapak berarti keluarga dievakuasi kemana nih Pak? Sementara ini kita numpang di rumah saudara dulu, soalnya belum ada tempat tinggal. Ini selain rumah Bapak, rumah sekitar ini kira-kira berapa Pak? Sama kerugian Bapak sendiri, itu kira-kira berapa? Kalau untuk kerugian persis sih kurang paham ya, cuman kalau prediksi mungkin 100 ke atas. Kalau yang dampak yang terbakar kurang lebih 2 RW-an. Iya. Juga ini rumah saya sebagian ini, rumah keluarga saya. Kebetulan saya dikabari sama adik saya kan, kebetulan saya lagi di daerah Jagakarsa. Lalu saya dikabari sama adik kronologisnya seperti apa. Saya langsung meluncur ke sini. Sekitar jam 2, jam setengah 3-an saya langsung meluncur ke sini. Ya harta benda mungkin yang bisa saya selamatkan surat-surat penting aja sih, Mbak. Itu aja ya. Ya dibangunin ada kebakaran di tengah tuh, bukan di sini. Jauh. Biasanya api tuh tau anginnya muter-muter sampai ke belakang-belakang. Orang tadi merasa nggak bakalan ke sini tuh. Akhirnya sampai sini saya juga nggak tahu. Api, angin. Tapi ada tahu titiknya apa, penyebabnya apa gitu? Kalau rumor sih katanya ada konslet, tapi kan saya nggak tahu di tengah-tengah, bukan saya kan di sini rumahnya masih. Ini pada saat kejadian sempat pemadaman api pakai apa? Pakai ember. Soalnya pakai ember juga dia rumahnya di ganggang macet, pada meledak kompor gasnya. Terus kabelnya pada kebakar. Meledak juga yang belum dimatiin, listrik-listriknya menjalar. Ya pemirsa, selanjutnya sebanyak 3 lokasi pengungsian juga sudah disiapkan, diantaranya di pergudangan Infidia Jalan Minangkabau, Masjid Al-Falah RW 07 dan di SD 05 Manggarai RW 09. Puluhan warga terpaksa harus mengungsi sementara di area stasiun KA Bandara Manggarai. Namun pihak Kereta Api Indonesia memastikan kebakaran ini tidak mempengaruhi operasional komuter lain. Ya, Korporat Sekretari KAI Komuter Joni Martinus memastikan bahwa seluruh perjalanan komuter lain yang melalui stasiun Manggarai aman sesuai dengan jamnya. Dan kita sama-sama saksikan pemirsa pernyataan dari pihak PT KAI berikut ini. Musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman warga sekitar stasiun Manggarai pada Selasa sekitar pukul 02.30 dini hari tadi tidak mengganggu operasional perjalanan komuter lain.
dan juga pelayanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, KAI Komuter mengeluarkan semua rangkaian komuter lain Basuta dari gudang depo overhaul yang berada di samping lokasi kebakaran. Kemudian, imbas dari kebakaran tersebut, di area pintu barat stasiun Manggarai saat ini masih dipadati warga yang mengungsi sementara waktu. KAI Komuter juga mengatur dan menyarankan semua pengguna komuter lain yang akan naik dan turun di stasiun Manggarai melalui pintu sisi timur stasiun. Untuk keselamatan dan kenyamanan, kami menghimbau agar mengikuti aturan dan arahan petugas, baik di dalam komuter maupun di area stasiun. Ya, kabarnya Naila dan pemirsa bahwa titik kebakaran ini berada tidak jauh juga dari rel kereta di sekitar stasiun Manggarai. Ya. Dan setiap harinya diperkirakan ini ada sebanyak 125.000 hingga 160.000 penumpang yang transit di stasiun Manggarai. Dominasi tentunya di jam-jam sibuk ya pada pagi hari ataupun sore hari dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi karena itu sudah ada upaya antisipasi yang dilakukan oleh KAI Komuter mengingat lokasi kebakaran yang tepat atau terletak di samping gudang depo overhaul KAI Komuter di Manggarai yang juga di sana terdapat komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Ya, meskipun tadi kalau kita lihat ya pada dini hari memang karena bersebelahan begitu ya lokasinya, makanya dampak kepulan asap ini kan sangat dirasa mengganggu ya bagi warga masyarakat yang ingin melintas atau menggunakan jasa transportasi komuter lain. Namun hal ini sudah dapat diatasi walaupun juga banyak pengungsi yang terpaksa harus mengungsi di wilayah di dekat sana. Namun area transportasi ini tidak terganggu ya pemirsa. Dan atas kejadian ini semua komuter lain Bandara Suta dikeluarkan dari depo overhaul Manggarai pagi tadi untuk antisipasi apabila api menyebar sampai ke area depo. Dan saat ini Camat Tebet masih mendata jumlah bangunan yang terdampak untuk mengetahui estimasi kerugian. Kebakaran dilaporkan terjadi sekali lagi pada pukul 2.30 dini hari di sebuah rumah di Jalan Saharjo Raya. Dan kebakaran ini sempat menyebabkan sejumlah rute Transjakarta dialihkan. Pihak kepolisian juga menyebut kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Namun sejauh ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti akibat kebakaran. Ada warga yang bilang karena korsleting listrik, kemudian juga semacam itu ya charger yang meledak seperti itu. Nah itu kan dari keterangan warga, tapi sampai saat ini kita tunggu lebih lanjut bagaimana update hasil terkini dari pihak kepolisian. Ya, dan pemirsa kebakaran ini melanda 5 kelurahan di kawasan Manggarai, membuat ratusan hingga ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Jadi tentunya persoalan kebakaran ini kerap terjadi ya Naila dan juga pemirsa di kawasan permukiman padat penduduk, sehingga tentunya kita sebagai warga masyarakat harus juga memiliki upaya pencegahan ya, mitigasi untuk mencegah terjadinya kebakaran atau juga untuk meminimalisir jika kemudian terjadi kebakaran. Ada apa saja Naila? Ya, ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya terkait dengan bukan sekali dua kali terjadi ya, sering kali terjadi di wilayah Jakarta di pemukiman padat penduduk. Kita simak antisipasi mencegah kebakaran. Pertama, bijak menggunakan alat elektronik. Jadi gunakan peralatan listrik sewajarnya serta tidak melebihi beban kapasitas meter listrik di rumah Anda. Jangan lupa juga untuk selalu mematikan alat-alat listrik ketika sudah tidak lagi digunakan. Misalnya mematikan komputer, laptop jika sudah tidak digunakan lagi. Kemudian mencabut alat-alat listrik dari charger, itu juga penting ya ketika kita ingin tidur. Karena ini adalah hal-hal kecil yang mungkin dirasa, tapi namun ketika berdampak itu sangat berbahaya ya kalau terjadi korsleting listrik. Betul seperti sekali, itu. begitu fatal kalau kemudian sudah menyebabkan kebakaran. Dan tips kedua pemirsa, jangan lupa selalu awasi penggunaan kompor gas yang juga kerap menjadi penyebab terjadinya kebakaran rumah. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan tidak menyolok bibir tabung gas dengan pisau. Kemudian kalau Anda ada rencana untuk bepergian dalam waktu lama meninggalkan rumah, bisa juga melepaskan selang dari tabung gas. Jangan lupa juga untuk menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari kompor gas, supaya kemudian kalau kita sedang memasak, beraktivitas di dapur begitu ya, menghindari segala risiko terjadinya kebakaran. Karena banyak juga penyebab kebakaran disebabkan oleh tabung gas ya, yang mungkin pemasangannya kurang tepat atau juga ditinggalkan begitu saja.
Kita simak lagi ketiga, kita juga harus bisa menyediakan ini penting banget ya, APAR atau alat pemadam kebakaran rumah. Nah, alat pemadam kebakaran api ringan ini bisa diletakkan di tempat-tempat yang dekat dengan sumber api, misalnya di dapur, supaya ketika terjadi kebakaran kita bisa dengan mudah memadamkan api. Pengetahuan dan skill ini harus kita miliki, ini sebagai basic skill untuk bisa memadamkan api ketika terjadinya kebakaran. Jangan sampai nanti malah membesar atau merembet kemana-mana ya. Ya, dan satu lagi pemirsa, tipsnya adalah untuk bisa menyusun jalur evakuasi yang jelas sebagai salah satu langkah antisipasi. Jadi ketika terjadi kebakaran pun ini dampaknya kerusakannya bisa diminimalisir. Jadi jika api sudah terlalu besar nantinya untuk kita bisa padamkan sendiri, kita bisa segera menyelamatkan diri dan juga keluarga untuk menghindari terjadinya korban jiwa misalnya atau korban luka yang parah dari adanya bencana kebakaran. Sekali lagi tentunya kita turut prihatin ya dengan adanya kebakaran yang melanda Manggarai. Semoga ini tidak lagi terjadi di lokasi-lokasi lainnya di ibu kota. Dan semoga langkah antisipatif dan juga langkah mitigasi yang tadi kita sampaikan benar-benar dijalankan, dimaknai oleh Anda pemirsa untuk bisa mempersiapkan diri lagi begitu ya. Jika mungkin belum punya APAR, ayo sekarang harus beli dan mengetahui cara menggunakannya minimal ya untuk keselamatan diri sendiri dan juga keluarga. Baiklah, terkait dengan informasi kebakaran ini tentu kita masih menunggu update terkini dari pihak-pihak terkait termasuk juga bantuan ya yang diberikan kepada lebih dari 3.000 jiwa korban kebakaran ini, dan kita pengen tahu apa saja tanggapan dari warganet terkait dengan kebakaran di Manggarai. Kita lihat dulu warganet yang sudah berkomentar di media sosial Instagram dari @meirin sekian-sekian. Turut prihatin atas musibah ini. Betul sekali, kita bersama-sama mendoakan juga ya bagaimana para korban yang mengalami kehilangan material akibat peristiwa ini. Dari IDXXX, innalillahi, semoga yang terkena musibah diberikan kesabaran dan ganti yang luar biasa, amin. Pantas ini tumben arah Manggarai dari segala penjuru macet parah. Sempat terjadi kemacetan juga ya. Dan juga ada komentar dari @andriana, semoga semua selamat, tidak ada korban jiwa dan insya Allah Allah menggantikan harta benda yang lebih baik lagi. Amin. Kita lihat lagi dari @tri sekian-sekian, rumah temanku hangus terbakar. Semoga Pemprov segera memberikan bantuan, kasihan sekali harta bendanya hangus, tidak bersisa. Ya, dan juga ada komentar dari @neneng, Manggarai sering banget kebakaran, kalau bukan dari gas, biasanya dari korsleting listrik. Betul sekali ya tadi yang kita sempat bahas ya Naila. Betul, tentunya ini menjadi pelajaran kita bersama ya, dan semoga saja bantuan terus mengalir, apalagi warga sudah kehilangan tempat tinggal mereka, bagaimana nantinya dari dinas-dinas terkait, baik itu dari provinsi, kemudian dinas daerah atau juga pusat bisa membantu untuk mungkin membangun atau merelokasi rumah dari warga ya. Ya. Dan pemirsa, itulah tadi rangkaian informasi untuk trending topik kita yang kedua. Tentunya Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.